Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Semangat, ya, salam diabetes buat kita semua. Pada yang terhormat Ketua Persadia Jabar, Dr. Umi Wasito SPPD, para Ketua Persadia Cabang, para Ketua Persadia Unit, teman sahabat sekalian, para anggota Persadia sejabar. Pada pagi ini saya cerahan, ya. Ini ada ilmu dasar, ya, ilmu dasar daripada diabetes, ya. Saya harap saya usahakan mudah dicerna oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan ya pertama kali diabetes cabang Jabar, saya akan menyampaikan tentang penyakit diabetes pada lansia, ya, gimana, ya, apakah seorang menderita lansia itu kena diabetes itu bagaimana, ya, jadi tetap saja walaupun kena diabetes, walaupun lansia, ya, seharusnya tetap ceria, tetap sehat, ya. Ini, ya, jadi penyakit diabetes itu sudah merupakan suatu wabah, ya. Jadi kayak COVID juga, ya. Tapi kalau COVID itu menular, ya. Tapi kalau diabetes itu tidak menular, ya. Tapi peningkatannya itu semakin tahun semakin lama semakin meningkat, ya. Jadi dikatakan oleh WHO pada tahun 2000 itu penyandang diabetesnya itu sekitar 8,4 juta, dan diperkirakan nanti pada tahun 2030 itu akan menjadi sekitar 21,3 juta. Jadi kalau ini tidak dicegah, tidak diobati, ya, maka peningkatannya akan semakin cepat sekali. Mengapa diabetes semakin meningkat? Memang ada beberapa faktor meningkatnya. Pertama adalah faktor genetik, ya, karena emang mungkin dari orang tuanya, bapak, ibu, kakek, nenek berderita diabetes, ya. Kedua, dia tidak ada genetik, tapi gaya hidupnya, ya, gaya hidupnya itu kurang sehat, ya. Di sini gaya hidup barat, makan junk food, ya, jarang makan sayur buah, ya, kemudian kurang aktivitas, ya, kurang olahraga, banyak nonton sinetron, banyak nonton drakor, nah itu, ya, itu salah satu penyebabnya. Kemudian obesitas, itu kegemukan. Kemudian lansia, apa itu lansia? Ya, lansia itu adalah suatu pengertian, adalah suatu tahap akhir dari siklus hidup manusia. Ya, kita tahu manusia itu lahir, ya, bayi, anak, dewasa muda, dewasa, ya, kemudian lansia akhirnya meninggal. Apakah lansia harus merenung, harus bersedih, harus merenungi nasib? Tidak harus begitu, ya. Jadi lansia harus tetap sehat, tetap semangat, ya, gitu. Jadi pada lansia itu tahap-tahap memang terjadi perubahan fisik, ya, maupun mental, ya, semua itu mengalami kemunduran, ya, sehingga memang pada lansia seorang itu mudah menderita penyakit. Kemudian bagaimana pembagian golongan lansia itu, ya? Menurut WHO itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah usia pertengahan, ya, usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia 60 sampai 75 tahun, ya. Mungkin di sini kebanyakan mungkin 60 sampai 74, ya. Itu. Kemudian usia tua 75 sampai 90 tahun, dan lansia sangat tua di atas 90 tahun. Kemudian bagaimana diabetes itu? Apa diabetes itu, ya? Tadi sudah disebut sama Dr. Stanley, ya, satu kelompok penyakit metabolik,
yang ditandai dengan hiperglikemi, ya. Oleh karena apa? Kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau kelainan kedua-duanya. Penyebabnya apa? Faktor apa yang berkaitan dengan diabetes mellitus? Ya, pertama adalah usia, ya, karena usia semakin lanjut, fungsi sel pankreas juga akan semakin berkurang, sehingga sekresi insulin juga akan menurun. Kemudian usia juga akan menyebabkan resistensi insulin, sehingga akibatnya massa otot akan berkurang dan terjadi perubahan vaskuler, jadi aterosklerosis. Kemudian obesitas, banyak makan, ya. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, pemakaian obat yang bermacam-macam, ya, pemakaian herbal, ya, yang tidak jelas. Kemudian keturunan, ya, genetik. Kemudian keberadaan penyakit lain seperti hipertensi, kolesterol, ya. Kemudian mudah stres, itu merupakan etiologi daripada diabetes. Kemudian patogenesis diabetes itu bagaimana kok bisa diabetes? Jadi pada dasarnya itu normal, itu ada keseimbangan, ya, antara yang dimakan dengan produksi insulin, ya. Tuh. Bila yang dimakan banyak, produksi insulin menurun, maka terjadi hiperglikemi, ya. Tapi ternyata diabetes itu tidak hanya murni dari insulin saja, dari pankreas, ya. Tapi ternyata, ya, di sini ada penelitian terbaru, ya, De Fronso, ya, mengatakan bahwa hiperglikemi, ya, pada gula tinggi itu juga pertama oleh karena pankreasnya yang sakit, kemudian juga oleh karena gangguan di pencernaan, ya, di sini ada penurunan efek inkretin namanya. Kemudian di heparnya juga terjadi kelainan, terjadi peningkatan produksi gula di hati, kemudian di otot ambilan glukosanya menurun, kemudian di otak gangguan neurotransmitter, di ginjal, ya, peningkatan reaksi glukosa, dan yang terakhir adalah peningkatan lipolisis. Jadi ternyata bahwa faktor-faktor menyebabkan hiperglikemi itu bukan hanya tetap tinggi, mungkin faktor-faktor lainnya belum dihati, ya. Kemudian ada berapa macam diabetes, ya. Tadi di Dr. Stanley sebenarnya ada empat macam. Pertama ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, tipe lain, dan diabetes mellitus gestasional. Itu diabetes pada orang hamil. Tapi kebanyakan, ya, di Indonesia maupun di negara paling banyak itu adalah tipe 2, ya, oleh karena adanya resistensi insulin, ya, produksi insulin yang semakin lama semakin menurun. Faktor-faktor resiko diabetes apa saja? Ya, pertama adalah usia, tadi sudah. Itu ada dua, dibagi dua. Pertama adalah faktor yang tidak dapat diubah, dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah. Ya, yang tidak dapat diubah itu memang sudah kodrat, ya. Pertama usia, nggak mungkin orang itu muda terus, ya. Kemudian etnis, ya. Jadi pada orang golongan kulit hitam, ya, orang-orang Hispanik, Spanyol, mereka rata-rata gula darahnya lebih tinggi dibanding orang-orang kulit putih. Kemudian riwayat keluarga, ya, itu memang sudah dari sononya, dari dasarnya, ya, dia sudah kena diabetes. Nah, kemudian faktor resiko yang dapat diubah apa? Pertama adalah obesitas, gaya hidup, hipertensi, dan kadar glukosa darah. Jadi ini bisa diubah. Jadi yang bisa kita terapi itu adalah faktor-faktor ini yang dapat diubah, ya. Obesitas ya harus diturunkan berat badannya, gaya hidup ya harus diubah gaya hidupnya, hipertensi harus diubah dengan darah tingginya, ya, supaya tidak darah tinggi. Kadar glukosa darah juga harus diturunkan. Kemudian gejala-gejalanya bagaimana, ya? Nah, ini ada gejala klasik, dan juga ada gejala yang non klasik, ya. Gejala klasiknya itu apa? Pertama adalah
banyak kencing, ya, banyak minum, makan banyak, tapi berat badannya tambah lama tambah turun, ya, gitu. Kemudian keluhan lain apa? Lemah badan, ya, kesemutan, gatal-gatal, ya, kemudian pada pria ada disfungsi ereksi, ya, kemudian luka-luka yang apa? Tidak sembuh-sembuh, ya, itu patut kita duga suatu diabetes. Kemudian manifestasi diabetes pada lansia bagaimana? Ya, tidak selalu apa tadi ada ya. Biasanya pada lansia itu yang sering muncul itu gangguannya adalah penglihatannya menurun karena katarak, kemudian kesemutan, ya, patah tungkai dan kelemahan otot. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Stanley. Dan luka pada tungkai yang sukar sembuh, ya, itu. Kemudian diagnosisnya bagaimana? Jadi diagnosisnya tadi di samping gejala klinis tadi, ya, itu juga harus ada pemeriksaan darah, ya. Jadi tidak bisa berdasarkan gejala klinis saja, karena dari gejala klinis itu banyak penyakit-penyakit lain yang gejalanya sama dengan tersebut. Seperti misalnya kalau banyak kencing itu tidak mesti diabetes, ya, orang dengan prostat juga bisa, orang dengan infeksi saluran kencing juga sering kencing, ya, orang dengan kesemutan itu juga penyakit-penyakit lain, ya. Kemudian berat badan juga penyakit lain. Jadi harus kita screening. Ya. Screeningnya apa? Screening untuk diabetes adalah pemeriksaan kadar glukosa darah. Ya. Apa glukosa darahnya itu? Pertama adalah glukosa darah sewaktu. Ya, patut dicari ibu-ibu. Kalau darah itu biasanya kalau ibu-ibu main-main jalan-jalan ke mall atau ke posyandu, ya, ada orang yang punya alat, ya, nah, itu dicek glukosa darahnya. Nah, itu biasanya itu di atas 200, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita ternyata di atas 200, nah, untuk memastikan gimana caranya, harus dengan puasa, ya. Puasa itu mulai dari sekitar jam 10 malam sampai jam 6-7 pagi, ya, kemudian dicek ke glukosa darahnya. Nah, biasanya kalau diabetes itu glukosa darahnya di atas 126, gitu. Kemudian ini ada pemeriksaan khusus, namanya HbA1c, ya, itu biasanya di atas 6,5%, ya. Untuk dikatakan diabetes, maka harus ada dua itu. Pertama, glukosa darah puasa itu lebih dari 126, dan yang kedua adalah glukosa darah sewaktu lebih 200, atau glukosa darah setelah makan itu lebih dari 200. Kemudian bila kadang-kadang memang ada yang salah satu tinggi, ya, itu disebut namanya diabetes, ya. Terus bagaimana kita mengobatinya, ya? Di sini saya hanya berfokus pada yang non farmakologi, ya, yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu sekalian, ya. Kalau yang farmakologi itu adalah tugas kami, tugas dokter, ya, tugas ahli gizi, ya. Nah, sekarang tugas ibu-ibu bagaimana untuk caranya daripada pengobatan diabetes, ya. Nah, sekarang sebelum itu tujuannya apa? Tujuannya untuk pengobatan diabetes. Pertama adalah menghilangkan keluhan tadi, ya, seperti tadi sering kencing, sering minum, kualitas hidupnya diperbaiki, dan kemudian mengurangi resiko komplikasi, ya. Kemudian jangka panjangnya mencegah dan menghambat progresivitas, ya. Kemudian terakhir adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian.
Jadi kenapa kok diabetes itu harus diobati? Harus juga kenapa? Yang baik itu adalah komplikasinya, ibu-ibu sekalian, ya, bapak ibu sekalian, ya. Karena kalau tidak diobati, misalnya, ya, kalau dia tidak diobati, maka komplikasi, ya, itu akan jadi secara normal, ya, orang diabetes itu dia pasti akan mengalami progresi penyakit, ya, ke arah ginjal, ke arah saraf, ke arah jantung, ya, sekitar 15-20 tahun, ya, itu akan mengalami progresivitas, ya, dengan diobati. Tapi kalau tidak diobati, maka dalam jangka waktu tidak sampai 20 tahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun, ya, ginjalnya sudah kena. Yang ujung-ujungnya dia akan dilakukan tindakan hemodialisis, sarafnya kena, jadi stroke, ya, jantung kena, ya, menjadi kena, ya, infak, gitu. Jadi tujuan pengobatan itu agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi dalam waktu cepat, ya, bisa komplikasi tapi dalam jangka waktu 20 tahun, 25 tahun, gitu, ya, tuh. Nah, apa pilar-pilar farmakologi itu? Pertama itu adalah edukasi, ya. Jadi salah satu edukasi. Jadi penyuluhan ini yang kami lakukan ini, saya, Dr. Stanley, dan lain itu termasuk salah satu pilar pengelolaan diabetes, ya, edukasi, ya, itu. Kemudian adalah yang kedua adalah perencanaan makan. Yang ketiga adalah latihan jasmani, ya, yang akan kami kupas satu persatu di sini. Pertama adalah edukasi, ya. Ini ada namanya 4 sehat 5 teratur. Pertama, ya, jadi ibu-ibu diharapkan rajin mengikuti edukasi, ya. Kami dari Persadia, ya, dari dokter penyakit dalam, ya, berusaha memberikan edukasi kepada ibu-ibu sekalian, ya, baik itu secara di sini maupun di rumah sakit, ya, supaya tidak sampai terkena diabetes, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan olahraga, ya, tadi jam 7 sudah olahraga, ya, tapi itu tadi memang waktunya 30 menit, ya, 30 menit waktunya tadi sudah sesuai, ya, tapi hanya jumlahnya aja, ya, diusahakan sehari 3-4 kali seminggu, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan makan, ya, supaya gula darah tetap seimbang, ya, nanti bab tersendiri dari saya. Keempat, minum obat, itu nanti ada bab tersendiri. Dan yang kelima, ya, kalau punya alat bisa dimonitor gula darah, ya, secara teratur. Di mana target-targetnya itu adalah, ya, tidak harus terlalu rendah, sekitar 100 sampai 125 mg per desiliter itu kalau puasa, dan setelah makan sekitar 145 sampai 179, ya, itu. Kemudian nutrisi, ya. Nah, ini nutrisi, ya, ibu-ibu, ya, bahwa ibu-ibu itu semua makanan itu, ya, boleh dimakan ibu-ibu, ya. Jadi tidak ada yang namanya pantang, ya. Yang penting di sini prinsipnya adalah 3J, ya, jumlah kalori, jumlah makanan, ya, cukup sesuai, ya. Dikatakan sekitar 1.500 kalori, ya, untuk lansia. Kemudian jadwal makannya, ya, itu 3 kali sehari, diselingi 2 kali snack, jenis-jenis makanannya, ya. Di sini ada yang, jadi jangan takut minum gula, jangan takut makan karbohidrat, ya, tetap gula, karbohidrat tetap diperlukan tubuh, karena itu merupakan sumber tenaga, ya. Kalau nggak makan karbohidrat, nggak minum manis, lemes juga, ya. Tapi bagaimana dalam jumlah yang cukup.
cukup dan seimbang. Ya, itu. Di sini tidak dianjurkan cake, biskuit, dodol, selai manis, es krim, madu, gula merah, gula batu, ya, alkohol, soft drink, sirup, ya, tidak dianjurkan. Tapi apakah boleh? Boleh, tetap boleh, ya, tapi dalam jumlah yang secukupnya, ya, sesuai, ya, bukan karena suka makan dodol tiap hari makan dodol aja, ya, karena suka makan es krim tiap hari makan es krim aja, itu yang akhirnya lama-lama menjadi diabetes, ya. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, ya, tetap disarankan semuanya, ya. Hanya yang tidak boleh itu biasanya adalah rokok, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, juga ada yang rokok, ya, menurut saya tidak boleh, ya, kalau rokok itu pantang. Kalau kopi masih boleh, ya, bisa, ya, sehari sekali aja, ya, dengan dikasih sedikit gula, ya, bisa cukup secukupnya, 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Nah, ini pola makan diabetes, ya. Pertama, ya, kalori harus cukup, ya. Sebaiknya 1.500 kilokalori per hari, ya. Ini untuk yang kerja ringan, ya. Kalau kerja berat, ya, bisa sampai 2.000 kalori. Kemudian jenisnya bagaimana? Utamakan yang rendah kolesterol, tinggi serat namun rendah glycemic index, ya. Glycemic index itu yang namanya kadar glukosanya tinggi, ya. Kemudian hindari makanan yang mengandung gula serta karbohidrat, ya. Itu tidak harus dihindari sih, tetap ya, tetap tapi dalam jumlah yang secukupnya. Jadwal makan 3 kali sehari, ya, serta selingan 2 kali snack yang rendah glycemic index untuk menjaga stabilan gula darah, ya. Snack itu nanti biasanya bisa buah-buahan, bisa kue, ya, bisa juga minum susu diabetasol, ya, gitu. Kemudian standar yang diajukan karbohidratnya sekitar 60-70%, protein 10-15%, lemak 20-25%, ya, dan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Serat, ya, karena serat dibutuhkan tubuh agar pencernaan itu menjadi lancar, ya, itu didapatkan dari buah-buahan dan sayur sekitar 5 gram per hari. Kemudian untuk pasien yang hipertensi, ya, kurangi konsumsi garam. Garam itu minimal maksimal sekitar 1 sendok makan per hari, 1 sendok teh, ya, bisa dimakan, ya. Buatan secukupnya, itu. Kemudian latihan jasmani. Manfaatnya apa sih latihan jasmani tadi? Ya, manfaat itu bisa meningkatkan kontrol gula darah. Jadi kalau sering latihan jasmani, ya, gula darahnya yang tinggi, ya, itu bisa terkontrol, ya. Kemudian kedua, menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler, ya. Yang ketiga, bisa menurunkan berat badan. Yang keempat, menimbulkan kegembiraan. Jadi olahraga itu juga bisa menurunkan kegembiraan. Karena kalau orang gembira itu akan memicu hormon endorfin, ya, gembira akan menurunkan juga kadar glukosa darah. Tapi sebelum olahraga pada pasien diabetes, sebaiknya dilakukan evaluasi medis, cek gula darah, ya, cek tensi, ya, sehingga bila gula darahnya tinggi, memang sebaiknya tidak dianjurkan untuk aktivitas fisik yang berat. Kemudian lanjut usia. Apakah lanjut usia itu tidak butuh olahraga karena tidak ada manfaat dan lanjut usia harus banyak istirahat? Itu tidak benar, ya. Lanjut usia tetap
memerlukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik, ya, semampunya aja, ya, gitu. Kalau mampunya jalan, ya jalan kaki, ya. Kalau mampunya senang, ya, gitu. Kalau tidak mampu jalan jauh, ya semampunya. Ya, yang penting tetap olahraga dengan interval waktu sekitar 15-30 menit, ya. Dan yang penting adalah rutin, ya, rutin, ya. Karena dengan secara rutin, ya, bisa mengurangi resiko sakit pikun, bisa mengurangi resiko tulang keropos, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan tekanan darah tinggi, dan lain-lain, ya. Jadi mengapa kok orang-orang lanjut usia itu kalau rutin olahraga, ya, umurnya panjang, ya, karena itu tadi, ya, gembira, sehingga resiko penyakit itu juga akan berkurang. Kemudian latihan fisiknya apa saja, ya, yang dianjurkan. Pertama, kalau mampu jogging, ya, bisa jogging, ya. Jogging itu lari kecil pendek, ya, tidak perlu jauh-jauh. Kemudian senam, ya, jalan kaki, ya, bersepeda bila mampu bersepeda, ya, bisa. Kalau tidak bisa ruangan luar, juga bisa pakai sepeda statis. Berenang, bagi yang bisa berenang, ya. Yang nggak bisa berenang, ya tidak perlu harus memasang diri berenang. Tapi yang paling mudah, murah, meriah itu adalah jalan kaki dan senam, ya, Bapak Ibu sekalian. Intensitasnya bagaimana? Jadi ada ukuran intensitasnya, ya. Di sini dikatakan intensitasnya itu adalah sekitar 80% dari denyut jantung maksimal, ya. Bagi lansia, ya, 60% saja. Tapi bagi yang usia-usia yang masih cukup muda, ya, 80%, ya. Gimana untuk mengukurnya? Jadi misalnya usianya ibu adalah 50 tahun, ya. Jadi hitung-hitungannya adalah 100%, ya, dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau 50 tahun itu adalah 220 dikurangi usia. Jadi 220 dikurangi 50 berarti sekitar 170. Ya, kalau lansia berarti 60% kali 170. Tinggal dihitung saja berapa. Ya, kalau yang cukup, yang usia 40-45, ya 80% dari 170 tadi. Ya, sehingga denyut jantungnya kalau sudah sampai gitu, ya berarti sudah cukup. Ya, gitu. Kemudian parameternya apa? Ya, sasarannya apa bundalnya? Ya, pertama IMT itu untuk mengukur daripada gemuk enggaknya, ya, itu adalah sekitar 18,5 sampai 23. Kemudian tekanan darah sistolik, ya, targetnya kurang dari 140. Diastolik targetnya kurang dari 90, ya. Glukosa darah targetnya ada 80 sampai 130, itu yang puasa, yang 2 jam sampai di bawah sekitar 180, ya. HbA1-nya kurang dari 7, tapi nanti ada penelitian sendiri untuk lansia, ya. Kolesterol LDL, ya, kurang dari 100, HDL, ya, lebih dari 40, dan perempuan lebih dari 50, dan trigliserida kurang dari 150. Tapi ini itu, nah, nanti ada hitung-hitungan yang memang tidak harus saklek begitu, ya. Nah, ini untuk target A1C, ya. Jadi bagi yang mempunyai penyakit penyerta usia, ya, penyakit kronik, ya, nah harus kurang dari 7,5, ya, cukup dari 8 saja, ya, gitu. Kemudian yang sangat kompleks cukup kurang dari 8,5% saja, ya, itu. Karena apa? Karena kalau terlalu
darahnya terlalu rendah, ya kayak orang usia muda, maka akan mudah terjadi hipoglikemi. Ya, kalau hipoglikemi sering pingsan, sehingga pasien akhirnya untuk minum obat itu menjadi tidak mau, ya, kepatuhannya meningkat karena takut minum obat, ya, gitu. Jadi secara ringkasannya, gimana kita mencegah diabetes mellitus itu, ya, pertama adalah berat badan dipertahankan supaya ideal, ya, makan makanan sehat, ya, tidak harus pantang, ya, tapi dengan cukup, seimbang, ya, semuanya atur, ya, gula, garam, ya, lemak, ya, tapi dalam jumlah yang positif, yang cukup seimbang. Kemudian rutin aktivitas fisik, ya, 30 menit per hari. Kemudian kelola stres dengan gembira, semangat, olahraga, ya, itu bisa mulai stres. Kemudian hindari merokok, ya, dan konsumsi alkohol. Kemudian tes glukosa darah secara teratur, ya, tidak harus tiap hari 2 jam, tapi bisa cukup 3 hari sekali atau seminggu sekali, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi para lansia bisa tetap gembira, ya, diabetes tetap gembira, tetap ceria, walau lansia, ya. Dan saran saya stay safe, stay healthy, karena memang wabah pandemi COVID masih ada, ya. Jadi bagi yang lansia tetap jaga di rumah, ya, jaga jarak, pakai masker kalau di luar, ya, dan sering cuci tangan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.